Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi washabihi wa sallim taslima biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Para pecinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu riwayat asar ada yang mengatakan ini dari Al-Imam Zainal Abidin radhiyallahu an. Ada yang mengatakan ini riwayat asar atau khabar yang diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Itu beliau mengatakan innallah akhfa thalath fi thalatha. Allah ini menyembunyikan 3 perkara pada 3 perkara. Dalam riwayat akhfal arba'ah fi arba'ah, menyembunyikan 4 perkara dalam 4 perkara. Yang pertama, Allah menyembunyikan innallah akhfa ridahu fi ta'atih. Allah menyembunyikan keridhaannya dalam ketaatannya. Fala tahgiru min ta'atihi syai'an. Makanya jangan pernah meremehkan ketaatannya sekecil apapun. Jangan pernah kita meremehkan. Walaupun itu cuma kita menyingkirkan paku di tengah jalan, imatatul adza. Jangan pernah kita remehkan. Bahkan dalam riwayat hadis Rasulullah mengatakan la tahgirunna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhit talik. Jangan engkau meremehkan sedikit pun dari ketaatan walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah senyum berseri-seri. Karena kemungkinan disitulah ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyembelihkan. Jangan kita remehkan ketaatan sekecil apapun. Seandainya kita berkumpul di masjid, berkumpul di musala, berkumpul di majelis taklim, kemudian ada kemungkinan diberikan kita kotak amal itu. Waktu itu mungkin kita tidak megang duit yang di saku kita, mungkin cuma hanya recehan 500-an atau 1000-an. Sehingga kita malu untuk mengeluarkannya. Jangan, keluarkan recehan itu. Keluarkan yang kecil-kecil 500.000 itu. Karena mungkin di sana keridhaan Allah Subhanahu wa taala terjadi. Ada sebuah hikayat diriwayatkan ketika nanti di hari kiamat itu ada seorang hamba yang ahli maksiat dalam kehidupannya. Ya. Hamba ini senantiasa melanggar apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Sampai satu ketika si hamba ini dijemput oleh ajalnya, mati, meninggal. Ketika dikubur, malaikat adab sudah saling berbondong-bondong untuk menangani kasusnya, menjalankan tugasnya. Ketika masuk di kubur, mau diadab sama malaikat adab di kubur, kata Allah, malaikat, jangan engkau adab hambaku ini. Ya. La tu'adzibhu, jangan engkau adab dia. Kemudian malaikat mengatakan, ya Allah, bukankah ini hambamu yang senantiasa di muka bumi dia bermaksiat kepadamu? Ya Allah, bukankah ini hambamu yang senantiasa dulu di muka bumi bermaksiat kepadamu? Jawabnya Allah, iya, benar apa yang kamu katakan. Dia senantiasa bermaksiat kepadaku. Tapi ada satu kejadian. Ketika dia pulang dari maksiatnya, kemudian melewati satu jalan. Di jalan itu dia temukan selembar kertas yang bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Lembaran kertas ini di tengah-tengah jalan. Dalam keadaan seperti itu, sama hambaku ini, kertasan itu diambil, kemudian disimpan, ditaruh di atas lemarinya. Kenapa? Meninggikan kalimatku, meninggikan asmaku. Maka untuk kebaikan yang ada, yang pernah dia lakukan, walaupun sekecil itu, seremeh itu, aku malu untuk menghadapnya. Para pecinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan disalahartikan kalau begitu kita bermaksiat aja nanti siapa tahu kita seperti seorang hamba itu. Jangan. Itu namanya kita tahunan, merendahkan, meremehkan.
Walhasil ketaatan jangan kita pernah meremehkannya walaupun sekecil apapun. Ada kalanya ketika kita memberikan uang recehan 500 ke dalam kotak amal, di situ ridho Allah terjadi sampai hari kiamat kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, innallah akhfa suhtahu fi ma'siyatih. Fala tahgirunna fi min ma'siyat fala tahgirunna fi ma'siyatihi syai'an. Allah merahasiakan kemurkaannya di dalam maksiat-maksiatnya. Maka jangan pernah sedikit pun meremehkan maksiatnya. Jangan pernah sedikit pun menganggap enteng maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, la saghirah ma'al israr wa la kabirah ma'al istighfar. Tidak ada dosa yang kecil, tapi dosa kecil itu diremehkan, terus-terusan diperbuat. Wala kabirah mal istighfar. Tidak ada dosa besar ketika dosa besar itu senantiasa digempur dengan istighfar, digembur dengan taubat, tidak ada. Tapi tidak ada dosa kecil ketika dia diremehkan, sedikit itu senantiasa akan menjadi bukit. Dia akan terus bertambah. Ya. Jangan pernah meremehkan maksiat sekecil apapun. Karena mungkin terletak di situ kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, Nabi mengatakan dalam hadisnya, inna rajul liyatakallam bil kalimah la yahwi biha balan yulki fi nari jahannam sab'ina khirifan. Ada kalanya seseorang itu berkata yang belum dia pikirkan efek perkataannya. Kalau sekarang menulis, mengeser, yang belum dia pikirkan dampak ketika dia mengeser menulis ini, ya, di situ terletak kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Akibat sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan dampaknya dan dia tidak merasa, padahal kemurkaan Allah di situ, yulqa fi nari jahannam, dimasukkan ke neraka Allah yang jaraknya neraka itu 70 tahun belum sampai ke dasarnya. Banyak cerita hadis yang menerangkan orang yang meremehkan tentang maksiat ini. Dalam riwayat Muslim, dalam riwayat Bukhari, bagaimana ada seorang wanita yang dengan taatnya puasa sunnah, sholat malam tahajud, kemudian dia berinfak, tapi cuma gara-gara meremehkan satu kemaksiatan. Apa kemaksiatan itu? Dia punya kucing, dia masukkan ke kerangkeng, ke kandang, ke kamar, tidak dikasih makan, tidak dibiarkan kucing itu mencari makan sendiri, sehingga dalam 3 hari kucing ini mati. Karena maksiat seperti itu, Allah menjadikan dia ahli neraka. Seorang ulama terkemuka di zamannya, seorang ulama sufi, Al-Imam Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Itu ulama dalam tokoh sufi, ulama yang paling berpengaruh. Beliau punya kekhususan, punya keistimewaan. Beberapa kali bisa berkomunikasi dengan malaikat. Karena memang ada hamba-hamba Allah yang diberikan anugerah oleh Allah untuk bisa seperti itu. Al-Imam Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Satu ketika berkomunikasi dengan malaikat, ketika berdialog dengan malaikat, itu malaikat mengatakan, ya Abdul Aziz, sudah gak usah ibadah sehebat apapun ibadah yang engkau lakukan, engkau ditakdir Allah di lauhil mahfudnya Allah itu tertulis engkau adalah penghuni surga. Kenapa engkau harus memaksakan dirimu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kemudian Imam Abdul Aziz Ad-Dabbagh ingat akan kejadian zaman Bani Israel juga ada seperti ini. Beliau mengatakan, wahai malaikat, aku beribadah kepada Allah ini, aku menghambakan diri kepada Allah itu bukan karena neraka atau surga, bukan karena apa-apa, karena aku memang diperintah sama Allah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Masalah surga, masalah neraka terserah. Ya. Masalah Allah memberikan aku tempat di surga atau neraka terserah, tapi aku beribadah karena menghambakan diri dan diperintah untuk menghambakan diri. Ini sungguh-sungguh mulia, ya. Sungguh-sungguh derajat yang sudah tinggi, yang orang-orang lainnya itu mungkin kita pun juga
dalam ibadah yang kita harapkan memang surga, dan itu memang pancingan dan diperbolehkan. Ya. Kemudian malaikat datang lagi satu ketika dan mengabarkan kepada Imam Abdul Aziz Ad-Dabbagh, ya Abdul Aziz, ternyata bersyukurlah, basyir, bergembiralah engkau. Ternyata tulisan yang tadi itu, takdir Allah di Lauhil Mahfuz, telah dihapus dan engkau dijadikan penghuni surga. Jawabnya Imam Abdul Aziz Ad-Dabbagh sama seperti yang pertama. Aku tidak memikirkan apakah Allah menempatku di surga atau Allah menempatkan aku di neraka. Aku hanya melaksanakan perintah Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku diperintahkan berada, diciptakan Allah di muka bumi hanya untuk beribadah. Masalah surga, neraka itu bukan urusanku, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Lantas Imam Abdul Aziz Ad-Dabbagh punya satu pertanyaan. Wahai malaikat, kalau kemarin engkau datang mengabarkan bahwa aku termasuk ahli neraka, walaupun ibadah puluhan tahun yang aku lakukan. Sekarang engkau mengabarkan bahwa aku penghuni surga. Yang aku ingin tanya, apakah yang menjadikan aku ini penghuni neraka ketika itu? Ketika takdir Allah menentukan aku ahli neraka, apakah maksiat yang aku lakukan itu? Kemudian malaikat menceritakan, dulu, karena fisababika, dulu ketika engkau masih dalam keadaan muda, umur 16, 17, atau 18 tahun, atau masih pemuda, satu ketika ibumu itu datang ke kamarmu dan engkau berada dalam kamar. Ibumu datang ke kamarmu dan langkah ibumu engkau dengar. Dan ketika engkau mendengar langkah ibumu, engkau punya perasaan, ibuku datang ke kamar ini kalau tidak untuk menyuruh, ya, kalau tidak untuk menyuruh, ya hal-hal yang berkaitan dengan rumah. Menyuruh ke toko, menyuruh beli ini di pasar, menyuruh. Akhirnya engkau dengan keadaan seperti itu, tahu langkah ibumu, engkau pura-pura tertidur. Pura-pura tertidur. Kemudian ibu melihatmu tidur, kasihan, tidak jadi untuk menyuruhmu. Di situ terletak kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya para pecinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah meremehkan sesuatu kemaksiatan sekecil apapun. Karena ada kalanya di situ ada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, innallah akhfa sirrahu fi khalqi fala tahgiru min ibadihi ahada. Allah Allah menyembunyikan rahasianya pada hamba-hambanya. Maka jangan pernah meremehkan hambanya satupun. Karena ada kemungkinan yang kita lihat dengan mata ini, mata jasad itu adalah tipuan, adalah fata morgana. Ada kalanya yang kita remehkan itu ternyata kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita sudah meremehkan kekasihnya Allah, wal iyadu billah, kalau kita sudah meremehkan orang yang dicintai Allah, itu sungguh-sungguh bahaya besar bagi kita. Bisa mewarisi, memastikan mendapati su'ul khatimah. Ya. Makanya jangan pernah meremehkan hamba-hamba Allah satupun. Jangan pernah merasa terofuk, merasa paling benar di antara para hamba yang lain. Ada kemungkinan yang kita remehkan, para kasih Allah, fala tahgiru min ibadihi ahadan. Jangan pernah engkau meremehkan seorang hamba pun dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sampai mengatakan dalam hadis, kam min madfu'in rubba ath'as. Ya, Rasulullah mengatakan dalam riwayat Muslim, rubba ath'as madfu'un bil abwab lau aqsama Allah la abarrahu. Berapa banyak yang orang kita remehkan, orang kita melihat seperti orang gila mungkin. Orang kita melihat, mungkin kita jijik melihatnya. Itu ternyata ketika dia berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, langsung diijabahi, dan ternyata dia para kasih Allah Subhanahu wa taala. Para pecinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedikit ini semoga bisa menjadikan kita tambahan bekal untuk kehidupan kita ini, dan senantiasa semoga Allah memberikan kita hidayah, taufik dan inayahnya. Senantiasa kita menjadi hamba-hamba Allah yang tetap istiqomah dalam kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakada
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi